Nah, di kita ini dianggap soal pelanggaran hukum itu nggak penting, karena itu kemudian diabaikan. Soekarno saat dilengsarkan tidak diadili, Soeharto dilengsarkan. Nah, waktu Soeharto beda lagi. Soeharto waktu itu Gus Dur kan berketetapan hati bahwa Soeharto harus diadili. Ya. Untuk menjelaskan bahwa kita negara hukum. Karena itu kan ada pengadilannya meskipun tidak berhasil ya, karena Pak Harto ada sakit permanen itu. Tetapi keinginan untuk maju itu ada. Nah, memang ada yang marah kenapa tokoh seperti Soeharto yang kesalahannya tidak banyak dibandingkan dengan jasanya. Waktu itu Gus Dur bilang kita harus jelaskan dulu kesalahannya di mana, habis itu kita maafkan. Kan harus jelas dulu kesalahan ini. Iya. Kalau tidak jelas kesalahannya, apa yang mau dimaafkan? Itu pandangan Gus Dur waktu itu. Oke, Nah, iya. ini juga begitu. Menurut saya ini harus dijelaskan dulu siapa sih yang sebetulnya yang merusak bangsa ini. Tapi penanggung jawab ini kan jelas, Presiden Joko Widodo. Dan turunannya itu banyak, dan kerusakan yang ditimbulkan selama 10 tahun dia berkuasa itu kan terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini itu masyarakat internasional tidak percaya kepada bangsa ini, kepada kita semua. Martabat bangsa ini sudah hancur-hancuran. Sudah dianggap ini republik tidak beradab lah. Tidak punya adab, udah universitasnya ngaco. Nah, satu lagi yang soal kenapa akademisi kita, terutama universitas ini juga dianggap tuang tipu, tidak bisa dipercaya, tidak jujur. Ini kan bukan hanya sekedar soal UI ngobrol dokter kepada Bahlil, kemudian UGM dengan ijazah palsunya Jokowi itu dan diperkademakan, tapi juga kan lembaga survei. Lembaga survei kan berlindung di balik tameng akademis. Nah, kegiatan akademis mereka ini kan banyak melakukan manipulasi. Ini juga dicium oleh dunia internasional. Jadi sudah pemerintahannya begitu, akademisinya begitu, dan rakyatnya diam aja. Ini kan dan ini akan yang menarik masa depan kita. Iya, betul Bang. Dan yang menarik adalah ketika ada 1, 2, 3, 4 orang yang mencoba menyuarakan hal-hal ini secara kritis, kita lihat juga ada upaya-upaya, misalkan para pelapor kembali diduga akan dikriminalisasi, misalkan di Polda Metro kemarin, Pak Roy, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, dan kawan-kawan. Dan media juga kita lihat kemarin ada upaya dari Pak Profesor Paiman katanya untuk menekan media tidak membicarakan hal-hal itu. Nah, apakah ini bukan bentuk dari obstruction of justice gitu? Tapi kan kita lihat juga sebetulnya kan Pak Jokowi sudah tidak punya kekuasaan apa-apa gitu, atau sebetulnya masih ada gitu, Bang? Nah, sebetulnya sih kalau kita lihat ke situ sih masih ada. Cuma kan institusi negara, para politisi, para penguasa ini kan berpikirnya personal. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dampaknya ini ke dunia internasional, kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya kasih contoh, berapa bulan yang lalu, teman saya itu membawa delegasi akademisi dari beberapa perguruan tinggi yang dengan berbasis agama ya, ke Belanda. Mereka ingin melakukan kerjasama. Kan biasa antar lembaga perguruan tinggi kan dengan internasional kan suka ada banyak kerjasama. Khusus yang Indonesia, mereka nggak mau. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Jadi secara institusi itu mereka sudah percaya ini bangsa nggak bisa dipercaya. Karena fakta-faktanya kan mereka sudah nonton dari langit itu lihat ini bangsa nggak jelas nih. Kejujuran, antara kebohongan dan kejujuran tidak dipertimbangkan dan semua menipu. Padahal ini kan yang teman-teman yang di bawah teman-teman saya itu ini akademis yang baik dan perguruan tinggi baik juga, tetapi kan secara institusi, secara internasional, secara kelembagaan itu mereka tidak percaya. Apalagi kan mereka tahu itu bahwa kampus-kampus di kita ini memperdagangkan gelar profesor, doktor, segala macam. Nah, ini sudah sampai segitu. Jadi bayangkan akademisi di kalangan akademisi tidak dipercaya, apalagi di kalangan bisnis. Nah, kemudian kalau masih ada bisnis dengan luar negeri hari ini di Republik kita, ini saya jamin itu mereka mafia. Karena hanya mafia yang tidak takut kepada hukum. Karena dia bisa bermain-main dengan hukum sama-sama dengan penguasa di sini kan, bermain 4 gulipat, main bagi hasil, nyolong.
Padahal Ya, itu ya. kekayaan kita juga, kekayaan rakyat. Contoh misalnya soal tambang-tambang nikel itu, kan nggak Mhm. jelas. Mereka bisa untung besar, kita nggak dapat apa-apa. Tapi pejabatnya dapat Ya, ya. bagiannya, gitu. Ya, ya memang, pertambangan segala macam juga mungkin baiknya diaudit sekalian ya selama pemerintahan kemarin. Tapi Bang Adi, kita bicara dampak seperti yang Bang Adi sampaikan barusan, trust issue ini luar biasa menggoncang negeri ini dalam semua lini termasuk yang Abang sampaikan barusan di level pendidikan, apalagi di bisnis dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ternyata tidak bisa diadili Pak Jokowi ini dengan, entah dengan apa alasannya, apakah ini akan memicu semacam pengadilan rakyat begitu, Bang? Nah, pengadilan rakyat itu kan kalau hari ini kan tidak jelas juga apa yang mau dilakukan oleh rakyat. Paling Oke. amok, Bang. Amok tidak melahirkan apa-apa, tidak menimbulkan internasional akan segan lagi kepada bangsa ini. Tetap harus yang resmi, yang hukum. Nah jadi mungkin kayak ya Bareskrim, yang di Bareskrim jenderal-jenderal polisi itu dia hanya melihat institusinya sendiri aja, keuntungannya itu. Dia tidak melihat dampak kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh instrumen, seluruh kehidupan bangsa ini di mata internasional. Kalau dia paham itu, dia akan lakukan itu. Karena nggak ada masalah juga. Misalnya Jokowi diadili kemudian dihukum, divonis seumur hidup, sebenarnya kan bisa dikurangin, bisa ada grasi dari. Tapi yang at least kan hukum itu ada dulu. Ya. Nah, karena kenapa ini penting? Karena saya kasih contoh pernah dilakukan, terjadi juga di Indonesia, di kita ini. Ketika KPK dipimpin oleh Antasari, dia menangkap besan presiden, Aulia Pohan. Ya. Apa yang terjadi? Orang percaya kepada hukum, besan presidennya ditangkap. Jadi kita harus hati-hati karena ada menimbulkan ketakutan psikologis, kemudian ada juga trust psikologis kepada hukum itu. Jadi pentingnya, jadi kalau menghukum itu harus pucuknya, kalau di atasnya bisa dihukum, ke bawah orang takut. Itu langsung semua orang takut itu. Ya. Ketika Antasari, dan sejak itu kan KPK menghukumnya ditakuti kan karena setelah bisa memenjarakan besan presiden. Betul, Itu betul, kan betul. sederhana Ya. dilakukan. Ya, Padahal dampaknya instan juga ya seperti Bang Adi dampaknya sampaikan instan. barusan. Tapi Ini penting. kalau anggaplah Bang misalkan, kembali misalkan tadi Jokowi tidak diadili, ini apa resiko bagi pemerintahan Pak Prabowo dan masa depan reformasi di Indonesia ini, Bang? Ya pemerintahan Prabowo masih tetap bisa mendapat uang, orang-orang pemerintah dapat gaji dari uang nggak tahu dari mana, dari jual-jual segala macam aset-aset bangsa. Tetapi bangsa ini nggak akan dapat apa-apa karena nggak ada investasi, nggak ada kegiatan ekonomi, ya kita akan makin miskin. Jadi kalau ini tidak diadili tahun ini, ya tidak ada gejala diadili, Ya. ini jumlah orang miskin kita mungkin akan persentasenya akan lebih besar dan jumlahnya juga akan lebih besar. Bisa sekitar 200 juta itu akan menderita kemiskinan karena tidak ada kegiatan ekonomi.